Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain wa mutalazimin ila habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa Allah berikan rahmatnya dan tetap semangat di dalam menjalankan ibadah puasa. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan program kita SHQ Berkisah. Ada 30 kisah yang akan SHQ sajikan selama bulan Ramadan. Dan kisah kita pada hari ini ya datang dari seorang Rasul, datang dari seorang Nabi, datang dari seorang Al-Munzir yang mengingatkan kaumnya, yang mengajak kaumnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka tersesat, ya, setelah mereka menyalahi fitrahnya, ya, setelah mereka banyak melakukan maksiat. Kaumnya adalah kaum yang sangat amat rusak, ya, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang melalaikan mereka, ya. Perbuatan mereka menariknya adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan kaum-kaum sebelumnya. Dan perbuatan inilah yang mengundang azab Allah yang sangat dahsyat. Bahkan disebutkan azab tersebut adalah azab yang tidak pernah Allah berikan kecuali kepada kaum tersebut, karena saking kerasnya peringatan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap kaum tersebut. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Siapa kaumnya? Ada apa dengan kaumnya? Siapa nabinya yang Allah utus kepada mereka? Inilah dia kisah kita hari ini, datang dari Nabiullah Lut alaihi salam. Lut alaihi salam adalah keponakan dari Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara namanya Haran, dan dari Haran ini lahirlah Lut alaihi salam. Namun setelah beliau lahir, ya tak lama kemudian ditinggalkan oleh ayahnya, sehingga hiduplah Nabiullah Lut alaihi salam bersama Ibrahim di bawah pangkuan ayahnya yaitu Azar. Nabiullah Ibrahim alaihi salam sangat dekat dengan Nabiullah Lut alaihi salam. Pada suatu masa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim bersama Lut untuk keluar dari Babilonia, keluar dari Irak, hijrah ke negeri Syam. Karena pada saat itu Nabiullah Ibrahim banyak mendapatkan kecaman dari kaumnya, kaum musyrikin. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus Nabiullah Lut alaihi salam ke sebuah tempat yang bernama Sadum, ya, Amurah, dekat Laut Mati yang ada di negeri Syam. Ya, negeri Syam itu terbagi 4 sekarang. Ada Palestina, ada Yordania, ada Lebanon, dan juga ada Suriah. Nah, tempat kaum Nabiullah Lut alaihissalam yang Allah utus kepada mereka itu adalah ada di Yordania, dekat Laut Mati. Kemudian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Lut ini juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, sekurang-kurangnya ada di 14 surah, ya, di dalam Al-Quran. Dan salah satu surah, ya, ayat yang akan kita tadabburi, yang akan kita ambil pelajarannya di dalam kisah Lut ini adalah ada di dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan Lut, ya, tak kalah berkata kepada kaumnya, ya, apakah engkau melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun, ya, sebelum kalian yang ada di dunia ini? Ini adalah ta'bir Qur'ani, pertanyaan Lut alaihi salam. Namun pertanyaan ini tentu tidak membutuhkan jawaban, atau disebut di dalam ilmu bahasa ini adalah istifham inkari litaubih, ya, pertanyaan untuk mengingkari suatu perbuatan. Dan ketika kalimat ini digunakan, itu menunjukkan bahwa perbuatan ini tidak sederhana. Perbuatan ini adalah perbuatan besar, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, "A innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Ya.
A'innakum lata'tuna ar-rijal, wahai kaum Sadum, mengapa engkau melampiaskan syahwatmu kepada sesama jenis, kepada lelaki, lalu engkau tinggalkan perempuan? Bal antum qaumun musrifun. Ya, kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, batas apa yang dilampaui oleh kaum Lut? Batas fitrah. Bukankah manusia diciptakan, ya, manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan seorang lelaki diciptakan fitrahnya suka kepada perempuan, tentu dengan cara-cara yang benar, ya, cara-cara yang sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Namun sahabat Quran yang dimuliakan Allah, tak kala Nabiullah Lut berusaha untuk mendakwahi mereka, ya, apakah mereka mengindahkan perintah ajakan Nabiullah Lut alaihi salam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu." Tidaklah jawaban mereka melainkan mereka mengatakan, "Akhrijuhum min qaryatikum." Keluarkan Lut. Keluarkan orang-orang yang bersama Lut, beriman bersama Lut alaihi salam, juga keluarganya, keluarkan dari kampung kalian ini. Apakah sampai di situ? Tak kala Nabiullah berusaha untuk mendakwai mereka, lalu kemudian mereka berusaha untuk mengusir mereka dari tempat tersebut, apakah sampai di situ? Tidak. Ya, kata mereka, "Innahum unasun yatatahharun." Keluarkan mereka dari negeri ini, negeri kalian. Mereka adalah orang-orang yang suci. Kata para ulama, innahum unasun yatatahharun, mereka itu adalah orang-orang yang suci. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, imma mereka membenarkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang kotor, orang-orang yang menyalahi fitrahnya. Sedangkan Nabiullah Lut adalah orang yang suci, akalnya tertutup dengan syahwat mereka. Atau makna yang kedua, ya, mereka ingin mengolok-ngolok Nabiullah Lut alaihi salam. Atau bahasa yang cocok mungkin di zaman kita, udahlah, kamu gak usah nasihatin saya, ya, kamu sok suci saja. Kira-kira seperti itu. Sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat. Ya, dua malaikat ini berwujud manusia yang sangat perkasa dan juga sangat tampan. Ya, sebelum diutus dua malaikat ini ke negeri Sadum, Allah kemudian utus dua malaikat ini ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk memberitakan bahwasanya akan lahir, ya, memberikan kabar gembira akan lahir dari istri Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Ishaq. Sahabat Quran, juga diberitahukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwasanya dua malaikat ini selain diutus untuk memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim, mereka juga diutus untuk mengazab, melululantahkan daerah di mana kaum Sadum melakukan perbuatan yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim khawatir karena orang yang dia cintai, ya, keluarganya, ya, orang yang sangat dekat dengan dia yaitu Nabiullah Lut ada di negeri tersebut. Namun dua malaikat tersebut kan yang menenangkan Nabiullah Ibrahim karena orang yang beriman akan diselamatkan dari daerah tersebut. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergilah dua malaikat ini, lalu kemudian sampailah berita kepada Nabiullah Lut bahwasanya akan ada dua orang tamu yang datang kepada Nabiullah Lut. Singkat cerita, pada malam hari datanglah malaikat ini diajak ke rumah Nabiullah Lut alaihi salam, dan Nabiullah Lut karena mempunyai istri mengingatkan istrinya agar jangan sampai dua tamu ini, ya, diketahui keberadaannya oleh orang-orang masyarakat sekitar, ya, orang-orang Sadum. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Diam-diam menyalakan obor untuk menandakan bahwasanya di rumah Nabiullah Lut ada dua orang tamu, ya, agar supaya kaum Sadum itu mendatangi lalu kemudian melakukan pelampiasan syahwat mereka. Singkat cerita, Nabiullah Lut berusaha untuk menghalangi mereka, ya. Kalau kalian mau melampiaskan syahwat kalian, ya, yang sesuai dengan fitrah, silakan, ya, nikahi anak saya. Kebetulan Nabiullah Lut alaihissalam mempunyai dua orang putri, ya, nikahi anak saya. Jangan kau lampiaskan syahwatmu kepada dua tamu saya. Tapi kata kaumnya, engkau lebih tahu, ya, apa yang kami inginkan, yaitu pelampiasan syahwat kepada sesama jenis.
karena sudah kecanduan. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Ya, Allah Subhanahu wa taala agar menyerukan kepada Nabiullah Lut alaihi salam agar keluar dari negeri tersebut, ya, dari tempat tersebut, dan disebutkan bahwasanya pada malam hari, ya, karena azab yang Allah berikan itu waktunya adalah subuh. Fa inna mau'iduhumus subh, ya, dikatakan dalam surah Hud, ya, bahwa surah Al-Ankabut, janji Allah Subhanahu wa taala atas azab yang akan diberikan kepada kaum Lut itu adalah waktunya subuh, ya. Alaysa subuhu biqarib, dan waktu subuh itu sangat dekat. Allah selamatkan Nabiullah Lut bersama keluarganya, ya, kecuali istrinya, karena istrinya adalah termasuk orang-orang yang tertinggal, termasuk orang-orang yang menyokong perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaum Lut. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah waktunya azab itu datang. Pertama, yang mereka dibutakan matanya sehingga tak dapat melihat pada malam hari, lalu kemudian pada saat subuh hari tibalah azab berikutnya datang. Walamma jaa amrana, disebutkan dalam surah Hud, ketika datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk azab bagi mereka, ja'alna 'aliyaha safilaha, Allah perintahkan Jibril alaihi salam untuk mengangkat, memutarbalikkan negeri tersebut. Namun apakah sampai di situ? Tidak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, lalu kami hujani mereka hujan batu, ya. Hijarah min sijil, hujan batu yang berapi, ya. Siapapun yang mengenai batu tersebut akan mati seketika. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, ya, mudah-mudahan dengan kisah ini, kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, menjadi pelajaran buat kita, ya, menjadi pelajaran buat keluarga kita agar tidak terjerat, tidak melakukan perbuatan maksiat yang semisal yang dilakukan oleh kaum Sodom. Kemudian istri, ya, seorang istri, seorang yang dekat dengan Nabi pun, ya, tidak menjamin, ya, tidak ada jaminan dia beriman, dan, ya, istrinya ini menyokong, ya, perbuatan yang dilakukan, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaumnya, padahal dia tidak melakukan perbuatan tersebut, tapi dia menyokong, dan dia pun akan ditimpakan azab. Maka ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang, ya, menyokong, mendukung atas nama apapun itu, ya, atas nama hak asasi manusia lah, atas nama open minded lah, dan lain sebagainya. Ingat, ada pelajaran dari istri Lut alaihi salam, dia diazab. Kemudian yang berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menutup di dalam surah Al-A'raf ayat 84, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kata Allah, fanzur, lihat. Apakah kita bisa melihat? Tentu tidak. Namun kita yakin, kita beriman, ya, kepada Al-Qur'an, maka dengan iman yang menancap ke dalam dada-dada kita, ke dalam hati kita, ya, membuat kita yakin, membuat kita seakan-akan bisa melihat kejadian tersebut untuk kita jadikan pelajaran besar di dalam hidup kita di dunia ini. Semoga Allah jaga kita semuanya, semoga Allah jaga keluarga kita dan selamat dan tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaumnya Lut alaihi assalam. Ini saja pelajaran bisa kita ambil dari kisah Lut alaihi salam bersama kaumnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di SHQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.